Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman dan pemanfaatan SDAH pada mata kuliah biokonservasi. Terdapat beberapa pokok bahasan yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dan penggolongan SDA. Yang kedua, keanekaragaman SDAH Indonesia. Yang ketiga, pemanfaatan SDAH. Yang terakhir yaitu hubungan SDAH dengan manusia dan dengan lingkungan. Pokok pembahasan pertama yaitu pengertian dan penggolongan SDA. Sumber daya alam yaitu unsur-unsur lingkungan alam baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam organik atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari kehidupan. Nah, seperti contohnya itu batu bara, minyak bumi. Yang kedua yaitu sumber daya alam anorganik, yaitu abiotik, yaitu sumber daya alam yang bukan dari kehidupan. Selain itu juga terdapat dua macam sumber daya. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, seperti contoh gambar di samping itu terdapat seperti air, tanah, udara, hewan dan tumbuhan. Contoh sumber daya air ini seperti air laut, air sungai, air danau dan lainnya. Nah, kemudian contoh sumber daya tumbuhan seperti hasil hutan, perkebunan dan pertanian. Sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini yang berupa benda mati. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dapat habis apabila diambil secara terus-menerus. Seperti gambar yang kita lihat di samping yaitu seperti batu bara, emas, perak dan lain-lainnya. Pokok pembahasan kedua yaitu keanekaragaman SDAH Indonesia. SDAH itu merupakan sumber daya alam hayati. Nah, yang merupakan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati atau tumbuhan dan sumber daya alam hewani atau satwa yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Mengutip dari Kemdikbud RI, potensi sumber daya alam di Indonesia itu berupa hutan, lautan, minyak bumi, gas alam dan batu bara. Pokok pembahasan ketiga yaitu pemanfaatan SDAH. Banyak yang dapat kita lakukan dalam memanfaatkan SDAH secara maksimal. Nah, seperti yang pertama itu seperti hewan mencit itu digunakan sebagai bahan penelitian. Yang kedua, pohon dapat digunakan dalam pembuatan kertas. Yang ketiga, hewan dan tumbuhan itu dapat memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Yang keempat yaitu pepohonan bisa digunakan untuk menjadi tempat tinggal jika nantinya dapat diolah menjadi rumah. Yang terakhir yaitu minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu hubungan SDAH manusia dan lingkungan. Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pemanfaatan SDA, manusia memerlukan ilmu pengetahuan sehingga dapat menciptakan suatu teknologi tepat guna. Dengan kemajuan teknologi tersebut, manusia dapat mengolah sumber daya alam untuk mendatangkan banyak keuntungan dan berbagai manfaat. Seperti baling-baling air yang nantinya kita buat dari pohon. Baling-baling itu nanti dapat manusia gunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya itu hubungan SDAH dengan lingkungan. Jika manusia tidak dapat memanfaatkan SDAH dengan sebaik mungkin, maka bisa dapat menyebabkan penurunan kualitas pada lingkungan. Jika pemanfaatan SDA tidak sesuai standar dan malah merusak alam, seperti gambar yang kita lihat di sebelahnya, yaitu seperti penggundulan pohon. Jika ini masih berlanjut, jika tidak terdapat pohon pada dataran yang tinggi atau seperti perbukitan, itu nantinya dapat menimbulkan longsor atau banjir karena tidak terdapatnya pohon yang akan menahan air dari perbukitan tersebut, yang nantinya malah menimbulkan longsor dan bencana lainnya.